Di dunia ini, kekuatan sihir dan kejayaan pedang menyatu dalam sejarah panjang peperangan. Saat ini, sebuah perang besar sedang mengguncang seluruh benua. Semua bangsa, ras, dan makhluk hidup terlibat dalam pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Perang itu dimulai oleh satu sosok mengerikan, Ratu Iblis, yang bangkit dengan tujuan menghancurkan seluruh kehidupan dan menguasai dunia. Dengan kekuatan luar biasa, ia melancarkan invasi mendadak. Pasukan iblisnya, yang didukung oleh kekuatan sihir gelap sang ratu, bergerak seperti badai meluluh lantakan kota-kota, menghancurkan kerajaan, dan membunuh tanpa belas kasihan. Kerajaan demi kerajaan jatuh seperti mentega diiris pisau panas. Yang tertinggal hanyalah reruntuhan, asap, dan kematian. Prajurit, penyihir, dan para pahlawan dari berbagai ras mencoba melawan. Namun tak ada yang mampu menandingi kekuatan sang ratu. Dalam waktu singkat, hanya ras manusia yang masih bertahan, terus berjuang meski harapan hampir padam. Namun ketika pertarungan terakhir mendekat, kekaisaran manusia sudah melemah karena konflik internal dan pemberontakan. Dalam kekacauan itu, mereka kalah telak, ibu kota mereka jatuh, pertahanan hancur, dan para pahlawan dilupakan. Sang Ratu Iblis yang kini dikenal sebagai Elizabeth mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa tunggal dunia. Di reruntuhan istana manusia, sang penyihir agung, Magus Barrow, berdiri di depan Pangeran Lewis Malfoy dengan suara berat. Ia menyampaikan kata-kata terakhirnya, penuh kesedihan dan amarah. Ia percaya, seperti yang disebut dalam legenda kuno, bahwa suatu hari nanti, seorang pahlawan sejati akan muncul. Seorang yang mampu mengangkat pedang suci dari batu dan mengakhiri kekuasaan iblis selamanya. Namun sebelum ia menyelesaikan pidatonya, Barrow dihantam pukulan mendadak dari pangeran sendiri, yang adalah muridnya yang paling dipercayai. Pangeran Lewis Malfoy mengkhianatinya, menyatakan kesetiaan penuh kepada Ratu Elizabeth. Dengan wajah yang tenang namun menusuk, ia menyatakan, perintah yang mulia adalah segalanya. Dengan sisa tenaga, Barrow mengutuk pengkhianatan itu, menyebut Lewis sebagai musuh umat manusia. Kemarahannya membuat sang pangeran kehilangan kendali. Sisi iblis dalam dirinya bangkit. Namun sebelum ia membunuh gurunya, suara nyaring memecah udara. Elizabeth sendiri muncul. Ia menghentikan pangeran, menyatakan bahwa kematian adalah jalan keluar yang terlalu mudah. Ia ingin tahu lebih banyak tentang nubuatan ini. Barrow mencoba menolak, tapi satu tatapan dari Elizabeth cukup untuk meruntuhkan pertahanannya. Maka terbukalah ruang rahasia, menampilkan pedang suci Alpha, senjata legendaris yang dikatakan hanya bisa ditarik oleh pahlawan sejati. Elizabeth mengamati pedang itu, bertanya-tanya, mungkinkah legenda itu benar? Tahun demi tahun berlalu begitu saja, hingga 15 tahun kemudian. Di bawah pemerintahan Elizabeth, dunia yang tadinya porak-poranda mulai stabil, kota-kota pulih, perdagangan kembali ramai. Makhluk dari berbagai ras elf, manusia, setan, manusia serigala, bahkan kurcaci hidup berdampingan. Di bawah tirani yang tampak kejam, justru muncul perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kedamaian ini rapuh. Banyak yang mulai takut akan kembalinya pahlawan yang dijanjikan. Maka terbentuklah aliansi anti pahlawan yang bertekad mencegah munculnya sang penyelamat. Dalam ruang takhta yang kini megah kembali, Elizabeth menerima laporan dari para kanselir ras-ras besar. Semuanya melaporkan hal yang sama. Belum ada tanda-tanda sang pahlawan, namun Elizabeth tidak takut. Ia bahkan menantikan kemunculannya. Lalu, datanglah Barrow yang dulu penyihir agung, kini pemuja Elizabeth dan presiden klub anti pahlawan. Ia tampak konyol, mengenakan pakaian lusuh dan celana dalam pink. Namun dengan senyum penuh ejekan, Elizabeth bertanya padanya, di mana pahlawan yang dijanjikan? Ketika Barrow mencoba berdalih, Elizabeth langsung melemparnya dengan sihirnya ke seberang aula. Namun satu kalimat darinya cukup membuat semua terdiam. Pahlawan itu mungkin sudah lahir, didorong oleh rasa ingin tahu. Elizabeth mendekati pedang suci Alpha. Dengan mata tajam dan senyum misterius, ia mengulurkan tangan. Jika pahlawan tak datang kepadaku, maka aku akan datang padanya, gumamnya. Ia mulai menarik pedang itu dari batu. Ruangan takhta dipenuhi badai energi. Bangunan berguncang. Sihir meledak ke segala arah. Semua mundur dalam ketakutan. Namun Elizabeth terus menarik. Dengan kekuatan, tekad, dan kebesaran jiwanya, ia berhasil menarik pedang suci Alpha. Semua terdiam. Dengan santai, Elizabeth bertanya, siapa bilang hanya pahlawan yang bisa menarik pedang ini? Namun saat ia hendak membuangnya, sebuah penglihatan muncul di matanya. Lembah hijau, gunung sunyi, dan sebuah rumah terpencil. Ia tahu
pahlawan itu ada di sana. Dengan senyum predator yang penuh kemenangan, Elizabeth mengangkat tangan dan mulai menyiapkan sihir teleportasi. Ia akan datang kepada sang pahlawan. Di desa terpencil yang jauh di pinggiran benua, di bawah terik matahari, seorang pemuda sederhana sedang mencangkul ladangnya. Tak menyadari bahwa takdir seluruh dunia akan segera jatuh ke tangannya.